BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 11 pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga terkait. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dan Keputusan BPK Nomor 23 Tahun 2006. Pelaksanaan misi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, memberikan usulan pendapat dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah berdasarkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pembangunan zona integritas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menuju WBBM dilakukan pada 6 komponen pemungkit. Pada bidang manajemen perubahan, pembangunan zona integritas dilakukan melalui penetapan tim WBBM. Pelaksanaan sosialisasi zona integritas, pendalaman melalui buku saku, pemasangan banner zona integritas, penerbitan buku pintar, pemeriksaan LKPD dan Kamus Pintar usulan status TLRHP BPK. Halo BPK sebagai media komunikasi internal BPK Kaltim. Penetapan agen perubahan yang berjenjang dan terstruktur untuk mengembangkan nilai-nilai dasar BPK, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pembangunan zona integritas kepada setiap pegawai di lingkungannya. Digalakkannya internalisasi budaya kerja berkinerja, berkompeten, integritas, jujur, dan amanah. Dengan moto pelayanan memuaskan, mengutamakan profesionalisme, unggul, tuntas, dan meyakinkan. Pada penataan tata laksana, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan standar operasional prosedur dan instruksi kerja sebagai panduan pelaksanaan tugas yang termuat dalam buku SOP IKA. Selain itu, penggunaan e-office telah diterapkan dalam sistem kepegawaian yang terwujud dalam aplikasi SISDM yang memuat seluruh data dan aktivitas pegawai, serta aplikasi Prisma untuk penilaian kinerja pegawai dan satuan kerja. Aplikasi klinik hukum online Ruhui Rahayu untuk memberi layanan informasi hukum yang tergabung dalam laman reaksi.bpkkaltim.com. Gercep 24 untuk melaporkan sarpras yang bermasalah yang membutuhkan perbaikan setiap saat selama 24 jam. Aplikasi e-arsip untuk memberi layanan permintaan arsip secara tepat dan cepat. Pada penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan penataan mutasi dan penetapan pegawai berdasarkan kompetensi dan formasi yang diwujudkan melalui aplikasi Master Property, Manajemen SDM Terpadu Profiling Pegawai BPK Kaltim. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui KTF dan Diklat. Pembuatan portal untuk manajemen pengetahuan, pembuatan sistem informasi pelayanan kesehatan atau SIPKES, penegakan kode etik dan hukuman disiplin, serta pemberian reward kepada yang berprestasi. Pada penguatan akuntabilitas kinerja, pimpinan berperan dalam memberikan teladan, membina kegiatan kebersamaan dan kebersatuan, serta mengembangkan kemampuan potensi dan optimalisasi layanan publik kepada para pegawai. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah mengembangkan sistem manajemen monitoring realisasi anggaran, layanan penginapan perjalanan dinas atau Aladin, dan sistem monitoring SPJ perjalanan dinas atau Simonis. Pada penguatan pengawasan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah membangun penanganan pengendalian gratifikasi melalui pembuatan buku saku dan pelaporan secara rutin ke Inspektur Utama BPK. Untuk transparansi perilaku dan implementasi kode etik pemeriksa, telah diterapkan aplikasi survei layanan pemeriksaan online atau sulap online. Pembuatan kotak pengaduan masyarakat, penetapan whistleblowing system melalui sistem WBS dan kotak WBS, layanan pengaduan melalui EPPID, pengendalian benturan kepentingan, aplikasi sigap untuk penyusunan tim pemeriksa, serta penerapan wajib lapor LHKPN. Pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terdapat layanan BPK Learning yang memudahkan stakeholder mengenal BPK Kaltim.
aplikasi tamu, aplikasi EPPID yang terintegrasi dengan layanan pengaduan online dan permintaan informasi publik, aplikasi Apus untuk layanan perpustakaan yang prima, aplikasi Andayani untuk memperluas cakupan saluran yang dapat diakses oleh publik untuk berkomunikasi dengan BPK Kaltim melalui fitur live GVO Chat, serta saluran komunikasi penegakan integritas. BPK Kaltim juga menyediakan pojok BPK yang berisi informasi tentang proses bisnis BPK, serta melakukan kegiatan BPK Goes to School dan BPK Goes to Campus. BPK Kaltim juga memperoleh kunjungan studi tiru WBK dari pemerintah Kabupaten Berau. Selain itu, untuk memudahkan dalam pemberian layanan publik yang memuaskan, BPK Kaltim menerbitkan tautan baca.bpkkaltim.com yang berisi informasi terkait buku profil, buku inovasi, buku saku, buku layanan publik, framework WBBM, dan kode etik BPK. Terima kasih menyelenggarakan kegiatan BKBK Goes to School dengan harapan kegiatan ini dapat mengikut sertakan lebih banyak peserta. Klinik tersebut sangat bermanfaat bagi kami, pemerintah Kota Bontang, dalam memberikan pencerahan dan wawasan atas permasalahan hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada proses pembuatan skripsi, data yang saya butuhkan adalah LHP dan cukup dimudahkan dengan melakukan permohonan LHP melalui website EPPID dengan secara online dan tidak perlu datang ke kantor BPK RI perwakilan Kalimantan Timur. Saya sebagai warga sipil menemukan bangunan infrastruktur jalan yang baru saya perbaiki ternyata rusak kembali dan saya melaporkannya melalui aplikasi PPID. Menurut saya aplikasi itu sangat membantu sekali untuk kita membuat laporan. Aplikasi sulap online ini memberikan kemudahan bagi kami yang diperiksa, khususnya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan terhadap pemeriksa secara langsung tanpa rasa takut. Berkat Kamus Pintar, TLHP, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Provinsi Kalimantan Timur naik signifikan di tahun 2022. Layanan dan peminjaman buku di perpustakaan BPK Kaltim diproses sangat cepat. BPK ini sangat bermanfaat karena setelah saya melihat video-video yang berada di dalam BPK ini, tidak hanya ilmu pemeriksaan yang saya dapatkan, tetapi juga tentang proses bisnis yang ada di dalam BPK Kaltim. Kamus Pintar pemeriksaan LHPD sangat bermanfaat bagi pemeriksa untuk memudahkan dan menyeragamkan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dalam Halo BPK terdapat penguatan nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. Inovasi-inovasi tersebut berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan BPK, yaitu terdapat 4 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan penghargaan pada APBD Awards 2023 tingkat nasional. Penghargaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran BPK yang secara konsisten mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan melalui rekomendasi dari hasil pemeriksaan, antara lain LHP atas LKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2021 yang di dalamnya terdapat 2 rekomendasi yang terkait dengan peningkatan pendapatan. LHP kepatuhan atas pendapatan participating interest yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara. LHP kepatuhan atas pengelolaan pendapatan Kota Samarinda tahun 2019. LHP kinerja atas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah Kota Bontang. Selain itu, inovasi juga memberikan manfaat berupa peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2022 sebesar 82,84% meningkat menjadi 87,69% pada tahun 2023. Peningkatan kasus kerugian daerah yang telah selesai sebesar 4,72% pada tahun 2023. Peningkatan opini wajar tanpa pengecualian dari 9 Pemda pada tahun 2021 menjadi 10 pada tahun 2022 dan 11 pada tahun 2023.
Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, inovasi juga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan yang ditunjukkan melalui penerimaan beberapa penghargaan, diantaranya adalah Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif tahun 2022 dan Badan Publik Informatif tahun 2023. Peringkat kedua Penghargaan Pengelolaan Kinerja Terbaik Satker BPK Perwakilan tahun 2022. Peringkat kedua Penghargaan Video Animasi tahun 2022. Penghargaan UJDIH Perwakilan Zona Hijau tahun 2022 dan 2023. Pengelola Database Peraturan BPK Terbaik ketiga tahun 2022. Dan penghargaan-penghargaan lainnya. Saya selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 6 BPK RI menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK Kaltim serta mendukung penuh upaya BPK Kaltim sebagai salah satu satker di lingkungan AKN 6 untuk meraih predikat WBBM. Ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kaltim yang telah membangun aplikasi DATJ, mengoptimalkan pemanfaatan Big Data Analytics, dan siap LK dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD, serta telah mengembangkan berbagai inovasi guna mewujudkan hasil pemeriksaan dan layanan publik yang lebih berkualitas dan bermanfaat. Melalui berbagai penghargaan yang diraih, kiranya dapat menjadi bekal BPK Perwakilan Provinsi Kaltim dalam memperoleh predikat WBBM. Kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat merasakan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, baik yang berkaitan dengan audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga berkaitan dengan audit kinerja. Kami sangat merasakan tugas-tugas ini dilaksanakan dengan baik, sehingga dari hasil audit ini rekomendasinya juga sangat besar manfaatnya kami gunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan budaya kerja berkinerja dan moto pelayanan memuaskan, kami siap mewujudkan pembangunan zona integritas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mari berkunjung ke BPK Kaltim, kepuasan Anda adalah prioritas kami. BPK Kaltim, berkinerja, layanan, memuaskan, tolak korupsi, anti, BBM, anti kita.